Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munifa dari SMA Negeri 1 Besuk, calon guru penggerak angkatan 7. Di video aksi nyata kali ini, saya menyajikan tentang budaya positif. Menurut Wikipedia, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Sedangkan positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang positif, sehingga apabila terjadi hal negatif, mereka tidak akan membelokkan terhadap fokus mental mereka. Bagi orang yang berpikiran positif, mereka akan segera memperbaiki dan memulihkannya. Guru sebagai among yang mendidik serta menuntun dan mengarahkan murid. Tidak ada lagi ancaman ataupun hukuman. Segitiga restitusi merupakan langkah untuk menanamkan dan menumbuhkan budaya positif. Hal yang akan saya paparkan selanjutnya adalah: pertama, rancangan aksi nyata budaya positif. Yang kedua, implementasi budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, diseminasi atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, meliputi 6 konsep peran penting dalam budaya positif. Di antaranya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk ulasan yang terakhir yaitu refleksi yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata di modul 1.4 ini. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilis Suwardi, yang saya hormati dan saya kagumi Bapak Ibu rekan sejawat SMA 1 Besuk, dan pemateri kita hari ini Ibu Munifa. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, untuk bisa menyaksikan bersama diseminasi atau berbagi praktik baik dari yang sudah dilaksanakan oleh Bu Munifa selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Susunan acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga doa, dan yang keempat acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Munifa. Sambutan kepala sekolah kepada Bu Lilik kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka yaitu menyalurkan dari tugas Bu Munifa, yaitu mengadakan diseminasi berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Dan itu juga semua yang ada di sini insya Allah keadaan sehat walafiat, dan teman-teman kita ada juga yang sakit, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung lagi dengan kita semua. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Untuk mengantarkan tentang ini ajaan atau diseminasi dari berbagai praktek baik Bu Munifa tentang budaya positif di sekolah. Insya Allah kita jadi guru sudah sekian lamanya itu sebenarnya semuanya itu sudah kita laksanakan di sekolah ya. Cuman istilahnya saja yang sekarang ini berbeda, ya. Istilahnya saja yang Terima kasih Bu Lili. Untuk acara selanjutnya kita berdoa dulu, semoga acara diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai tujuan, dan yang terpenting adalah bisa mengimbaskan dan menjadi contoh bagi kita selaku guru dan berefek baik untuk siswa kita. Monggo Bapak Sahal dipimpin berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna wa iyyahum fil 'afiyati wassalam wa hakimna wa iyyahum fid taqwa wal istiqamah wa a'inna wa iyyahum min mu'minatin najaba innaka sami'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, ini adalah diseminasi atau berbagi praktik baik budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7 kita, Bu Munifa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi acara hari ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu terhormat yang saya hormati, selamat siang. Selamat siang Bu Guru. Masih semangat ya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara diseminasi atau berbagi praktik baik budaya positif di sekolah pendidikan untuk penggerak angkatan 7 oleh saya sendiri, Munifa. Mungkin tadi terbesit di benak Bapak Ibu guru diseminasi sehingga timbul rasa penasaran dan membuka Google apa arti daripada diseminasi. Adakah yang penasaran mungkin lalu membuka Google? Tidak ada penasaran, biasa saja. Baik, akan saya paparkan apa itu diseminasi. Mungkin inseminasi. Ya, diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan target individu. Tujuannya agar mereka memperoleh informasi, lalu timbul sebuah kesadaran dan menerima
Itu arti daripada diseminasi. Selanjutnya, diseminasi sama dengan berbagi praktik baik. Jadi hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu guru bukan karena saya hebat atau punya lainnya, tetapi saya ingin membagikan ilmu dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalankan selama 3 bulan ke depan. Jadi apa yang saya dapatkan, saya harus menularkan kepada Bapak Ibu guru sehingga tidak hanya saya saja yang merasakan, tetapi Bapak Ibu guru juga ikut merasakan. Itu tujuannya. Selanjutnya, saya sudah melakukan aksi nyata di kelas 10A dan hasilnya lumayan baik. Dari hari ke hari timbul perubahan pada diri mereka. Tetapi aksi nyata ini tidak akan berpengaruh sangat besar jika tidak ada kolaborasi atau kerjasama antara Bapak bersama Ibu guru dari kelas 1, 2, dan 3. Mengingat anak saya itu hanya 32 anak, sedangkan jumlah siswa di sini kurang lebih 400-an kalau nggak salah. Jadi 30 dibanding 400 anak saya tenggelam. Tidak tampak perubahannya. Dan Bapak Ibu pun mungkin tidak melihat bahwa mereka itu sudah ada perubahan. Kecuali saya tunjukkan kemarin kepada salah satu guru cantik ini. Bu, coba lihat. Anak saya pas ketika itu mau pulang sekolah jam-jam sore, mereka masih dalam keadaan rapi, bajunya tetap dimasukkan. Oh iya, katanya begitu. Nah, saya tunjukkan dia. Ya, silakan kali ini bisa dicek. Rambutnya pun mereka sudah rapi semua. Ada yang sudah berpotongan seperti tentara. Itu sudah saya lakukan di kelas 10A dan melalui keyakinan kelas dan kesepakatan yang mereka lakukan beserta konsekuensinya. Nah, hal ini saya harapkan jika ada kerjasama antara Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang ada di sini, pengaruhnya akan nampak dan begitu akan terasa sangat jelas. Itu yang kita harapkan. Lanjut, sekarang kita ke budaya positif. Budaya positif tentunya sekarang Bapak Ibu tiap harinya pasti mendengarkan budaya dan positif. Adakah mungkin yang bisa menjelaskan apa arti dari budaya atau positif? Ya, gimana Bu? Kebiasaan baik. Mungkin ada lagi? Ya, Pak Nasrul, boleh. Terima kasih. Kalau sepengetahuan saya tentang budaya dulu, budaya itu berasal dari 2 kata, budi dan daya. Budi itu akal, daya itu kemampuan. Artinya budaya itu hasil kita karya dan karsa akal atau manusia. Manusia selaku makhluk yang berakal. Jadi itu budaya. Jadi segala sesuatu yang merupakan hasil dari manusia itu adalah budaya. Sedangkan positif itu lawan dari negatif, yang jelas konotasinya kepada hal-hal yang baik. Kalau dalam ajaran Islam itu disebut dengan mahmudah, bukan mahmudah. Jadi terpuji. Nah, jadi kebetulan di kelas 10 juga ada kaitannya dengan itu perilaku yang positif, artinya akhlak mahmudah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nasrul yang sudah membantu saya untuk menarikkan apa budaya positif. Menurut Wikipedia, budaya yaitu cara hidup yang berkembang pada sekelompok orang atau yang dimiliki oleh seseorang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Sedangkan positif sendiri adalah keadaan jiwa seseorang
yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya, supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada hal yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif, mereka akan mengetahuinya mana hal yang baik maupun yang buruk. Jadi setelah itu mereka akan segera memulihkan dan memperbaikinya. Itu menurut Wikipedia. Peran kita sebagai guru among yang menuntun, mengarahkan, dan mendidik murid. Tidak ada lagi ancaman ataupun hukuman. Segitiga restitusi merupakan sebuah langkah untuk menanamkan dan menumbuhkan budaya positif. Itu apa ya segitiga restitusi. Setelah ini akan saya ulas satu persatu. Jadi budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan yang baik yang akan kita lakukan melalui keyakinan atau kesepakatan kelas beserta konsekuensi yang sudah disepakati oleh anak-anak. Setelah itu tujuannya agar mereka terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu timbullah sebuah habit. Habit itu menurut saya adalah candu. Jika anak-anak itu sudah terbiasa melakukan hal yang positif, untuk tidak melakukannya itu tidak enak. Jadi karena saking sudah terbiasanya. Kalau habit ini sudah muncul dalam benak mereka, alhasil akan menjadi sebuah karakter. Nah, karakter inilah yang akan kita tanamkan dan kita tumbuhkan melalui budaya positif. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Lanjut. Nah, ini adalah 6 konsep peran penting dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, saya akan mengulas satu persatu dari disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin positif, tentunya kita sudah tiap hari mendengar kata-kata disiplin. Disiplin bisa diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Disiplin juga merupakan latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Perkataan disiplin mempunyai arti kepatuhan kepada peraturan. Jadi disiplin menurut budaya kita itu usaha seseorang yang dilakukan agar mereka memperoleh sebuah kepatuhan. Dalam mindset kita, kalau kita sudah ngomongin tentang disiplin, otomatis ada rasa ketidaknyamanan. Kenapa? Karena terikat dengan sebuah peraturan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita, untuk mencapai masyarakat atau bangsa yang merdeka dalam artian kependidikan, syarat utamanya adalah harus disiplin. Disiplin dalam artian disiplin mulai dari diri kita sendiri, yaitu disebut juga dengan unsur internal. Kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, alhasil kita akan menjadi manusia yang selamat. Karena timbul kesadaran dari diri kita sendiri. Tetapi jika ini masih belum terbentuk dalam diri kita, maka kita harus butuh orang untuk mendisiplinkan kita. Ini disebut dengan identitas kita itu masih gagal. Karena unsur internal dari kita masih belum terbentuk. Ya, ini dikatakan dengan unsur eksternal. Seperti itu.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, di sini Diane Gosen menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa ya nilai-nilai yang kita hargai itu? Kemarin sore jam 3-an kalau nggak salah, Ibu Kepala Sekolah nge-share ini. Adakah yang membaca profil belajar Pancasila? Itu dilakukan oleh anak SD dan lagunya saya lihat itu sangat menarik. Next. Nah, ini merupakan profil belajar Pancasila di mana di dalamnya itu ada 6 dimensi atau 6 nilai-nilai kebajikan yang patut dan harus kita tanamkan terhadap anak didik kita. Bapak Ibu sudah pernah lihatkah tentang profil pelajar Pancasila beserta 6 konsep yang ada di dalamnya? Kalau ini, kalau yang lain belum. Baru hari ini ya. Baik, kita sama-sama belajar untuk memudahkan ini dan memudahkan untuk mengingatkan. Ini ada lagunya Bapak Ibu. Hari ini kita akan menyanyi bersama ya. Nah, ayo semuanya berdiri. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Nyanyinya seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bergeraklah mulia, berberdiri lokal, lapang badan berdiri, kreatif dan bernalar tinggi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bergeraklah mulia, berkepentingan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Kedua, konsep peran penting budaya positif yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi itu dorongan yang diberikan orang lain agar seseorang melakukan sesuatu baik dalam bekerja ataupun dalam hal positif. Hukuman atau yang disebut dengan punishment, suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran atau kejahatan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Sedangkan penghargaan yang disebut dengan reward, sesuatu yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang jika mereka melakukan sesuatu perhubungan di bidang tertentu atau lainnya. Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan mengulas satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika ada seorang murid yang mengerjakan tugas karena ada sebuah hukuman yang menantikan mereka, ini disebut dengan motivasi eksternal. Karena ada hal atau unsur yang lain
sehingga memaksa mereka untuk mengerjakan tugas. Kenapa? Karena akan dihukum, akhirnya dia mengerjakan tugas. Itu. Apakah ini juga termasuk motivasi? Termasuk, tetapi identitas mereka masih gagal karena mereka mengerjakan tugas karena sebuah hukuman, bukan dari diri mereka sendiri. Kesadaran dari mereka masih belum ada. Nah, ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari lain. Anak rajin belajar karena mereka ingin mendapatkan ranking 1. Karena mereka ingin mendapatkan hadiah dari wali kelas mereka masing-masing. Apakah ini disebut dengan motivasi dari diri mereka? Tentu saya katakan tidak. Karena motivasinya dia agar mereka mendapat imbalan atau penghargaan. Ini dikatakan identitas mereka masih lemah karena mereka masih membutuhkan motivasi eksternal. Karena ada imbalan dan penghargaan, mereka rajin belajar. Itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nomor 3 ini termasuk unsur motivasi internal. Mereka itu sudah sadar ada tidak hukuman, ada tidaknya ketidaknyamanan, ada tidaknya imbalan atau penghargaan, mereka akan tetap rajin belajar. Ini dikatakan bahwa dasar dari mereka sudah tertanam kekuatan-kekuatan atau yang disebut dengan motivasi internal. Pak Ibu bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ini contoh perilaku motivasi internal dan eksternal. Bapak Ibu silakan diperhatikan slide yang ada di depan. Saya bacakan, Bapak Ibu yang menentukan apakah itu motivasi internal atau eksternal. Nomor 1, datang tepat waktu karena sudah ditunggu oleh Bapak Ibu guru di depan gerbang. Motivasi internal atau eksternalkah? Ada yang internal, ada yang eksternal. Yang mana ini? Pak Muafid, silakan. Pendapatnya Pak Muafid. Oke, terima kasih Bu. Karena pertanyaannya Bu Munifah, internal apa eksternal? Kan begitu. Fokusnya ya Pak. Saya fokuskan yang pertama, kalau kita baca redaksinya, ya kan? Saya masukkan ke internal Bu. Ya, kenapa internal? Artinya di situ di redaksinya tidak ada keterangan, ada aturan atau ada tindakan kalau misalkan terlambat. Hanya karena mungkin merasa segan atau malu karena sudah ditunggu gurunya, maka siswa itu datang tepat waktu. Bukan karena peraturan sekolah, tidak. Tapi karena merasa tidak enak, merasa segan, merasa malu, maka dia termotivasi dalam dirinya untuk datang tepat waktu. Makanya saya masukkan internal. Apa motivasi internal, kan begitu. Itu mungkin. Ya. Aplaus untuk Pak Muafik yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, saya luruskan dulu Pak Muafik ya. Tadi sebenarnya pendapat yang sudah diutarakan sama Pak Muafik sebenarnya sudah terjawab sendiri oleh Pak Muafik. Datang tepat waktu karena sudah ditunggu oleh Bapak Ibu guru di depan gerbang. Dan Pak Muafik ini menyatakan kalau ini adalah motivasi internal. Lebih tepatnya kalau misalnya tidak ada ibu guru yang menunggu mereka di depan gerbang, apakah anak itu datang tepat waktu? Apakah datang tepat waktu? Motivasi internal sama eksternal ya. Jadi mungkin begini. Internal dia melakukan sesuatu sesuai dengan yang berlaku.
ya kan, karena termotivasi dalam dirinya sendiri, makanya internal kan begitu kan. Ada motivasi itu disebabkan motivasi karena dari dirinya sendiri. Eksternal dia termotivasi karena aturan. Orang lain juga bisa. Ya, orang lain, ya, aturan kan gitu. Karena saya baca redaksinya seperti itu, dia datang tepat waktu. Ada bapak ibu guru di gerbang yang menunggu, kan begitu. Bapak ibu gurunya itu yang Iya. Faktor dua, tapi akhirnya kan menjadi internal juga, merasa tidak nyaman, merasa sungkan. tidak kita harapkan. Nah, ini nomor satu kan jadinya tidak jelas, kan begitu ya. Oh, eksternal. Ya, jelas Pak. Motivasi yang pertama ini adalah eksternal karena mereka merasa tidak nyaman sudah ditunggu oleh guru di depan gerbang, akhirnya termotivasi untuk datang ke kantor. Nah, ini disebut dengan motivasi eksternal. Ada orang lain yang memotivasi mereka untuk datang ke kantor. Tetapi yang internal, ada guru ataupun tidak ada guru, nggak ada siapa-siapa pun, mereka akan datang tepat waktu karena kesadaran diri dalam diri mereka itu sudah ada, sudah terbentuk. Itu beda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Lanjut ke nomor 2, mengerjakan tugas karena ingin menjadi pribadi yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Internal atau eksternal? Internal sih sudah bisa memahami. Yang ketiga, belajar dengan rajin karena ada reward dari sekolah. Ya, betul sekali, eksternal karena ada imbalan, akhirnya anak-anak termotivasi untuk belajar. Meskipun motivasi, ya, meskipun masih ada terpaksa. Yang keempat, berpakaian rapi, lengkap dengan atribut sekolah untuk menunjukkan pribadi sejati mereka sebagai profil pelajar Pancasila. Internal, betul sekali. Jadi kita sudah bisa memahami dan membedakan mana yang motivasi internal dan eksternal. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Ini nomor 3 dari 6 konsep peran penting dalam budaya positif. Ini yang akan Bapak Ibu lakukan dari kelas 1, 2, dan 3 sebagai wali kelas agar ada kerjasama di antara kita dan perubahan. Harapannya perubahan akan nampak jelas dan besar di sekolah ini. Ini harapannya ada di keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang kita buat bersama yang akan menjadikan ujung tombak dari disiplin positif untuk menjadi modal utama dalam menumbuhkan karakter yang kuat yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita nyanyikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Membuat keyakinan kelas merupakan usaha untuk menanamkan karakter terhadap anak jujur, disiplin waktu, saling menghargai, merupakan nilai dari sebuah kebajikan. Itu adalah keyakinan kelas. Proses pertama yang saya lakukan, mensosialisasikan dulu terhadap wali murid. Ini saya memasukkan koordinasi ini ketika momennya penerimaan rapor pada waktu itu. Jadi saya melihat ada peluang, akhirnya saya menyelipkan untuk koordinasi juga selain membagikan rapor, koordinasi dengan orang tua wali murid. Apa yang akan saya lakukan terhadap anak-anak saya di kelas 10-an, dan mereka sangat mendukung serta mengamini apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya programkan bersama anak-anak saya di kelas 10-an. Karena orang tua merupakan peran penting juga untuk membuat keyakinan kelas agar tercipta budaya positif yang akan kita lakukan bersama anak-anak. Nah, setelah itu diskusi membuat keyakinan kelas. Saya bersama anak-anak pertama-tama saya mempresentasikan dulu apa itu tentang keyakinan kelas. Setelah itu membentuk kelompok bersama anak-anak untuk menentukan keyakinan kelas apa yang akan mereka sepakati bersama.
berikut konsekuensi yang akan mereka lakukan, sehingga mereka timbul kesadaran diri apa yang akan mereka lakukan, maka konsekuensinya seperti apa. Tidak ada paksaan ataupun usul yang lainnya, ini murni dari keyakinan akan kemampuan mereka masing-masing, sehingga tercipta budaya positif yang melalui keyakinan kelas ini. Satu persatu koordinator dari anak maju untuk menuliskan kesepakatan keyakinan kelas apa dari kelompok mereka yang akan mereka programkan. Mereka menulis tentang keyakinan mereka yang sudah disepakati bersama. Mereka menulisnya di kertas portofolio sehingga mereka bisa setiap hari melihat dan memperhatikan keyakinan kelas mereka yang sudah mereka buat dan mereka sepakati bersama. Keyakinan kelas 10A bisa Bapak Ibu dilihat, ini ada di kelas di dekatnya struktur kelas, bisa juga dibuat contoh untuk Bapak Ibu wali kelas, terutamanya besok untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa memperhatikan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas yang akan kita buat, yang akan kita usung. Di kelas saya itu yang dinomorsatukan bagaimana mendisiplinkan anak untuk memasukkan baju dan memotong rambut mereka setidaknya kanan kiri 1 cm, atas 3 cm. Meskipun itu tidak berlaku kanan kiri 1 cm, atas 3 cm, setidaknya tidak ada yang melebihi alis ataupun mata. Jadi seperti itu. Bisa diperhatikan Bapak Ibu, ini saya ambil ketika pas masuk sekolah setelah liburan penerimaan rapot semester ganjil kemarin. 2 yang terbaris di antara mereka ada 2 anak saya. Perhatikan, mereka masih ini padahal posisinya sudah mau melakukan dan mengikuti upacara. Masih ada baju yang mereka tidak dimasukkan. Dan diperhatikan juga di bawah itu adalah anak saya juga. Saya ngambilnya ketika sebelum pembelajaran, saya suruh berdiri, hanya ada 1-2 anak yang memasukkan baju, selebihnya tidak ada yang dimasukkan. Nah, bisa diperhatikan. Rambutnya pun itu sudah tidak sesuai dengan rambut pelajar profil Pancasila. Sudah seperti anak PAM. Bahannya Bapak Ibu bisa diperhatikan setelah membuat keyakinan kelas. Perubahannya ini saya ambil ketika mereka sedang kosong, saya masuk dan kita lihat kesadaran mereka sudah mulai timbul karena baju mereka sudah dalam keadaan dimasukkan. Bisa diperhatikan itu. Nah, itu saya tidak sadar mereka saya foto dan tetap baju mereka dalam posisi dimasukkan ke celana, terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan sudah dimasukkan semua. Nah, untuk yang pas memotong rambut itu, kenapa saya berani? Karena konsekuensinya yang anak-anak buat dari keyakinan kelas, jika mereka tidak memotong sesuai dengan kesepakatan mereka, maka boleh dipotong sama bapak ibu guru. Akhirnya mereka menjaga diri mereka sendiri. Jika ada salah satu atau ada beberapa temannya yang masih tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat, mereka akan mengingatkan, itu masih belum dipotong, harus dipotong. Jadi ada alarm yang sudah timbul dari diri mereka sendiri. Tuh, sudah bisa terlihat perubahan positif yang ada pada mereka melalui keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Berikut konsekuensinya. Konsep nomor 4, peran penting budaya positif. Yang nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ini terutama ini ya, fisiologis. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau disebut dengan freedom. Yang keempat kesenangan,
disebut dengan fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Bapak Ibu, untuk membuat budaya positif yang sekiranya bisa tercipta di sekolah dengan aman, nyaman, damai, maka perlu upaya-upaya yang harus kita pahami oleh Bapak Ibu sekalian. Upaya-upaya yang harus kita pahami itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini salah satu 5 kebutuhan dasar manusia, bukan salah satu ya, ini 5-5-nya. 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah tampil di slide di depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru ini diibaratkan dengan seorang petani. Bagaimana petani itu mau bercocok tanam? Pertama, dilihat dulu tanahnya ini cocoknya untuk ditanami bibit apa. Setelah itu baru menanam. Setelah menanam, baru mereka masih merawat dan mengurusnya sehingga bisa memanen hasil panenannya dengan melimpah ruah, tentunya dengan kualitas yang baik. Jika ketika merawatnya terkena penyakit, maka diberikanlah obat sesuai dengan penyakitnya. Jika terkena hama tanamannya, maka diberikanlah obat hama yang sesuai dengan jenis hamanya. Jika tanamannya kekurangan air, maka diairilah agar supaya segar dan hidup. Hakikat dari penganalogian guru diibaratkan seorang petani ini, guru seharusnya bisa memahami kebutuhan-kebutuhan yang ada pada anak kita. Setelah kita memahami, lalu kita menuntun, mendidik, serta mengarahkan mereka sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Tetapi apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka tentu pastinya mereka akan sangat kecewa, sedih juga iya, dan dipastikan mereka akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila tadi. Seperti itu. Kenapa? Karena perilaku mereka merupakan respon dari ketidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar pada mereka. Itu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, saya akan mengulas satu persatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nomor 1, kira-kira kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti apa ya? Bapak Ibu, makan nomor 1. Kalau nggak makan hidup pasti. Minum Ini lagi. adalah kebutuhan dasar yang paling utama. Minum lagi. Minum itu juga kebutuhan Kalau sudah hidup. untuk bertahan hidup. Apalagi masalahnya makan minum. Kalau sudah hidup. Rumah juga termasuk ya. Sekunder tuh Bu. Ya, tapi ini juga termasuk kebutuhan hidup. Kalau nggak punya rumah, apa bisa hidupnya tentram? Bisa. Rumah bisa ya. Kalau rumahnya hidup, apakah manusia kalau tidak punya rumah tidak bisa hidup? Bisa, tapi tidak sempurna. Ya, kurang sempurna. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, apabila bagaimana bisa fokus jika seorang anak berangkat dari rumah, mereka dalam keadaan lapar. Bagaimana bisa fokus belajar jika anak-anak berangkat dari rumah mereka dalam keadaan banjir, atapnya bocor dan mau roboh. Bisa dibayangkan juga bagaimana anak-anak bisa fokus jika sanggup mereka dari pagi sampai sore hanya dengan uang 5.000. Tentu jawabannya tidak mungkin akan bisa fokus karena kebutuhan sandang, pangan, papan, serta aman ini merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Karena ini disebut juga dengan kebutuhan dasar fisiologi.
Setiap orang pasti butuh itu. Ya. Cinta dan kasih sayang. Ini seorang anak, bagaimana mereka bisa selalu terhubung dengan dunia mereka, dengan kelompok mereka, dengan grup-grup mereka, dengan komunitas mereka, dengan kita juga sebagai pendidik mereka. Anak-anak kita itu mulai dari lahir mereka sudah mempunyai keunikan dan keistimewaan yang ada pada mereka. Kita tidak semaunya ya apa yang kita inginkan harus anak lakukan, tidak seperti itu. Jadi anak itu bukan tabula rasa. Kalau menurut kita mungkin dulu itu anak itu seperti kertas putih yang dibawa mereka sejak lahir. Lalu kita sebagai orang tua atau pendidik, kita bisa mencoret-coret semau kita bagaimana kita ingin menjadikan dia. Bukan seperti itu. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah membawa kodrat mereka, keunikan mereka, keistimewaan yang ada pada mereka sejak lahir. Kita sebagai pendidik tugasnya menebalkan garis-garis kemerdekaan, keistimewaan dan keunikan yang ada pada mereka. Itu tugas kita sebagai pendidik. Ini adalah kebutuhan serta kebebasan atau disebut dengan freedom. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam dunia pendidikan. Bagaimana anak-anak diberi kesempatan agar mereka bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya, memberi kesempatan mencoba hal baru, memberi kesempatan untuk berpendapat. Ini merupakan arti daripada kebebasan dalam pendidikan. Tentunya ketika kita dalam pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, tentunya akan membuat anak merasa bebas, berkreativitas, serta menguatkan ide-ide kreatif mereka. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang banyak menggunakan tugas-tugas sesuai dengan kriteria mereka. Visualkah, audiovisualkah, atau kinestetikah mereka. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu sudah ada tugas-tugas yang sesuai dengan kriteria mereka. Sehingga anak bisa timbul kemandirian. Ketika anak sudah bisa mandiri, maka muncullah unsur internal dalam diri mereka. Itu. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, fun. Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika dalam pembelajaran ada anak kita terlihat sedih, kecewa, maka apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentunya pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan kondusif. Kenapa? Karena mungkin pembelajarannya di situ sangat membosankan. Bagaimana caranya agar pembelajaran bisa hidup dan menyenangkan? Masukkanlah pembelajaran dalam permainan. Di situ pasti anak-anak akan merasa tenang. Kenapa? Karena mindset kita dan anak-anak pun pikiran kita itu disetting memang dengan senang-senang. Jika anak-anak belajar dengan senang, tentunya 2 jam pelajaran itu tidak akan terasa. 90 menit seperti 9 menit. Saking senangnya. Buatlah pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Kalau hal itu sudah terjadi pada Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu guru merupakan guru idola bagi mereka. Kebutuhan dasar yang kelima, kebutuhan penguasaan, power atau kekuatan. Murid yang berkompeten akan menjadi terampil dan keterampilannya harus diakui agar mereka lebih percaya diri dan dihargai. Ini juga sangat penting jika ada anak yang kreatif dan berkompeten, maka kita harus menghargai mereka agar mereka bisa memotivasi lagi dan menciptakan karya-karya baik dari diri mereka. Ini merupakan juga kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh anak-anak yang ada di SMA dan di dusun ini. Bisa lanjut?
Oh, mic-nya di bawah, Pak. Mic. Ilustrasinya ini Pak Nasrul, seorang siswa yang terlambat 20 menit. Saya guru dan Nasrul, bagaimana saya memposisikan saya ke siswa saya yang terlambat 20 menit. Ya, dan Bapak Ibu guru silahkan analisa masuk ke manakah posisi saya ini, penghubungkah, pembuat orang merasa bersalahkah, teman, monitor, atau posisi manajer. Pak Nasrul, permisi ya. Assalamualaikum. Nasrul, sini kamu. Jabatan sekarang. Bisa-bisa aja kamu yang terlambat. Sudah kemarin kamu ingatin. Kalau hari ini terlambat lagi. Apa? Ngomong apa kamu? Jangan sampai ini. Sudah terlambat masih mau ngomong juga. Apa, Mon? Sekarang kamu harus keliling lapangan 10 kali putaran. Kenapa kamu sekalian? Lakon boleh ya? Pertama, saya bertanya dulu sama Pak Nasrul. Pak, ketika saya memposisikan seperti tadi, apa yang dirasakan Pak Nasrul? Saya merasa kaget. Terus secara psikologis saya itu merasa down. Ya, Bapak Ibu, adakah yang salah ketika saya memposisikan seperti itu tadi? Salah. Ya, silakan Pak Sahan. Adakah yang salah ketika saya memposisikan seperti itu? Ada seorang guru terhadap siswanya. Ya. Kalau menurut saya secara global, terutama dari sisi agama, yang jelas itu salah. Kenapa? Tidak ada ceritanya guru mendidik anak ini dengan perbuatan atau dengan akhlak yang kurang baik. Mestinya guru ini cara menegurnya ya secara halus, sesuai dengan anjuran agama. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketika saya memposisikan seperti tadi, itu posisi saya ada hukumannya tadi Pak Nasrul ya. Silakan keliling lapangan 10 kali. Posisi saya tadi sebagai penghukum. Penghukum ini sangat luar biasa dampaknya kalau kita lakukan terhadap anak. Karena penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal dan senantiasa menggunakan kalimat bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan pada murid. Biasanya, guru penghukum selalu bertindak dengan cara dia sendiri. Saya tadi tidak kasih kesempatan menjawab Pak Nasrul. Meskipun Pak Nasrul di situ ingin menjawab apa alasannya dia terlambat, tapi saya tidak kasih kesempatan. Nah, itu namanya penghukum. Jika berkata selalu dengan nada tinggi sampai kaget, pokoknya jantungnya mau copot. Ya. Mata melotot, mata saya melotot kurang. Menghati, melihat, menunjuk-nunjuk, dan berkaca pinggang. Itu adalah salah satu ciri daripada penghukum. Nah, dampak dari posisi penghukum ini akan menjadi pendendam. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memposisikan kepada anak seperti tadi, anak bisa dendam. Jangan salah kalau pulangnya coba sepeda motor Bapak Ibu hilang. Jangan salah kalau setelah memposisikan seperti tadi, spion sepeda juga hilang. Karena bisa jadi anak dendam terhadap kita sebagai guru yang sudah memposisikan seperti tadi. Jika Bapak Ibu guru adalah pengampu mata pelajaran yang anak tadi Bapak Ibu posisikan seperti tadi, alhasil anak itu tidak akan suka pada pelajaran ini. Itu adalah dampak dari posisi penghukum. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi posisi penghukum ini adalah posisi yang sangat rendah. Kalau perlu tidak boleh memakai ini. Yang nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Mau menang nanti mending aduh lah buru lah.
Ya masih bertahan. Memang kalau saya rasakan itu ya, kalau hidup itu kayak singkat. Sekarang begini bayangkan, dulu saya habis makan rokok. Ya, Setelah posisi tadi, posisi membuat orang merasa bersalah. Di mana posisi guru tadi menyalahkan murid, tapi seakan-akan dia sendiri yang membuat menderita. Seperti itu. Nah, ketika hal ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, maka dampak yang akan dirasakan oleh anak adalah psikologi mereka. Mereka akan merasa rendah diri dan pastinya mereka akan segera menarik mereka dari lingkungan mereka sendiri. Itu dampak negatif dari posisi membuat orang merasa bersalah. Tapi lebih bagus memang dari posisi terkungkung seperti yang saya parodikan tadi dengan Pak Nasrul, karena di sini penggunaan kalimat-kalimatnya halus, tidak ada kata-kata yang membentak ataupun kata-kata kasar. Tetapi dampak negatifnya seperti itu tadi, anak akan merasa diri dan akan menarik dari lingkungan. Karena tadi gurunya menyalahkan murid, tapi seakan-akan membuat gurunya sendiri yang menderita. Itu. Untuk yang nomor 3, ini posisi teman. apa guru juga boleh? Oh, ada yang boleh. Benar. Sudah baik. Iya Bu, habis guru saya membangunkan saya Bu. Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap kena kencang Bu. Ya sudah sana mandi lagi-lagi lagi biar nggak terlambat lagi. Bikin seperti Bisa lah Bu. ya sudah sana sekolah ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Bapak Ibu, posisi yang barusan Bapak Ibu lihat dan disaksikan bersama itu posisi sebagai teman. Adakah Bapak Ibu yang memposisikan ketika ada anak yang bermasalah seperti tadi? Kemudian mungkin kayaknya di contoh-contohnya Budian ini anak mama. Ya. Kemudian pernah nggak Bu memposisikan seperti tadi? Bu Kiki ya seperti itu. Iya. Kalau Budian tuh posisinya sebagai istri. Oke, terima kasih atas kesempatan. Untuk menghadapi anak terlambat, sebenarnya kalau saya secara pribadi saya tanya kenapa aku terlambat, apa sebabnya? Dari anak-anak itu biasanya sering mengungkapkan alasan macam-macam. Ada yang bilang tidak dibangunkan orang tua seperti tadi di video yang kita lihat bersama. Kemudian ada juga yang alasan sepedanya kempos, ada juga yang rumahnya jauh. Nah, biasanya saya menghadapi anak seperti itu, saya sarankan contohnya kalau rumahnya jauh bisa berangkatnya lebih pagi supaya tidak terlambat lagi. Kalau seandainya tidak bisa ibunya bangunkan, mungkin di rumahnya ada saudara yang lain, kemudian ada kakak dan sebagainya, minta dibangunkan.
Ya, seandainya dibangunkan nggak bisa, mungkin minta disuguhkan kopi anget Bu. Apa disiram? Kalau disiram eman-eman Bu, oplas mahal. Itu mungkin Bu Munifah. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian yang sudah memberikan pendapatnya. Ini pendapat Bu Dian. Posisinya Bu Dian tadi itu seperti, kalau saya analisa posisinya pemantau. Setelah ini akan saya posisi pemantau itu seperti apa? Persis yang dikatakan oleh Bu Dian seperti tadi. Tingkatannya lebih tinggi daripada teman. Nah, kalau teman dalam posisi ini, guru bertindak selayaknya rekan atau teman mereka sendiri, sahabat yang mempunyai hubungan baik. Perhatikan tadi kata-katanya seperti orang guyon, ya, seperti teman ke teman, padahal posisi kita adalah guru. Terus tadi juga kebanyakan humoris, ya. Kata-katanya tadi kebanyakan humoris dan lucu. Karena itu untuk mengontrol dan membantu murid. Tetapi kelemahan dari posisi kontrol ini, jika suatu saat guru itu tidak ada dan tidak membantu siswa, maka siswanya akan timbul rasa kecewa. Rasa kecewa dalam diri murid. Sehingga motivasi internal dari murid tidak akan terbentuk dan tidak ada. Itu dampak daripada posisi sebagai teman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, lanjut Bu. Posisi kontrol yang nomor 4. Menolong anak ya di bodi. Di bodi kan ada guru, guna, apa betul? Ini harus di sekolah jam 7. Iya, sekarang sudah jam. Kalian sudah tahu konsekuensinya. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti jam 14 malam. Ya. Baik Bu. Posisi nomor 4 adalah posisi monitor atau pemantau. Jadi posisi ini guru menjadi pemantau atau mengawasi. Biasanya guru menggunakan checklist pada catatan terhadap perilaku anak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka buat dan disepakati bersama. Peraturan dan sanksi atau konsekuensi merupakan alat dan bukti atas perilaku anak. Dan ini akan melatih motivasi intrinsik dari karakter anak. Itu posisi monitor atau posisi pemantau. Ini lebih baik sedikit daripada posisi teman. Dan yang terakhir, posisi manajer. Ini yang akan kita harapkan dan kita sebagai pendidik bisa memposisikan kita seperti video yang akan kita saksikan bersama ini, posisi manajer. jadi bodi yang ini selang terpare lah. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya kalian? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini
Nah, Bapak Ibu, di posisi yang nomor 5 ini adalah posisi manajer. Bagaimana seorang guru bisa memposisikan diri terhadap anak yang mengalami terlambat masuk untuk sekolah. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa agar siswa di situ sadar akan kesalahannya mereka sendiri, lalu siswa tersebut mencari solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, setelah ini kalau siswa sudah sadar apa yang mereka perbuat dan solusi yang harus mereka jalani, maka timbul unsur intrinsik yang ada pada diri anak, sehingga anak bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bisa menjalankan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebenarnya posisi-posisi dari kelima posisi tadi, posisi yang paling bagus dan yang positif itu ada di posisi nomor 4 dan nomor 5 ini sangat tinggi sekali. Ya, posisi pemantau itu sudah disebut dengan posisi yang positif karena di situ juga sudah menyadarkan anak akan kesalahan mereka. Posisi manajer ini juga ada kerjasama guru dengan murid, memberi kebebasan untuk mempertanggungjawabkan semua perilakunya, mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini untuk posisi yang manajer. Mungkin untuk kelima posisi kontrol sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Diseminasi dari awal sampai hari ini merupakan sebuah rumus Pak ya, rumus atau ilmu dari didikan guru penggerak. Idealnya itu seperti ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana di situ 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita pahami dulu, sehingga kalau kita paham bagaimana caranya menghadapi anak seperti itu. Karena seperti yang Pak Nasrul tadi bilang, jika kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak, maka respon mereka, perilaku mereka bukan sebuah respon. Seperti yang Pak Nasrul tadi bilang. Jadi ada sesuatu yang memang mungkin kebutuhan dasarnya kurang. Itu adalah respon kurang. Seperti itu. Bagaimana cara kita menghadapi anak agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Maka hari ini di seminasi ini kita akan mencoba untuk melakukan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kita harus berpikir positif dulu. Kita kan masih belum coba. Kita coba dulu dari kelas 1, 2, dan 3. Ayo bersama-sama membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka terbiasa. Setelah terbiasa, mungkin akan jadi habit. Habit itu kalau tidak melakukan akan merasa ada yang kurang. Karena saking sudah terbiasanya. Kayaknya mereka gak enak kalau nggak melakukan. Seperti itu. Kalau habit ini sudah ada di dalam mindset dan pikiran mereka atau dalam relung hati mereka, maka pastinya alhasil akan menjadi sebuah karakter. Seperti itu Bapak. Itu yang kita harapkan dari budaya positif. Seperti itu tadi. Segitiga institusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ketika kita menghadapi anak yang bermasalah dan melanggar konsekuensi dari keyakinan kelas yang mereka bisa buat sendiri. Nah, seperti ini segitiga restitusinya. Seperti ini cara penanganannya.
Sirani ini kalau malam dia itu sering tidur dan begadang setiap malamnya, bermain HP dan melihat drakor. Setelah saya tanya kenapa kok adakah yang menyuruh Nani untuk bisa segera tidur agar besoknya tidak terlambat sekolah, ternyata orang tuanya sibuk dengan sendirinya. Jadi kebutuhan Nani ini, kebutuhan kasih sayang juga masih belum terpenuhi. Setelah itu Sirani sadar terhadap perilaku dia karena memang sudah menyimpang melanggar dari nilai-nilai kainan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Nah di sini kami sudah sadar terhadap apa yang dilakukan kesalahan oleh Sirani ini. Akhirnya dia membuat solusi apa yang harus dilakukan oleh Rani agar sekiranya bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Ini namanya segitiga restitusi karena menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan keadaan dan karakter yang seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Ya. Jangan lupa keyakinan kelas yang akan kita buat karena ini adalah program dari diseminasi budaya positif. Maka wali kelas dari kelas 1, 2, dan 3 saya harap untuk segera membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas ini oleh kepala sekolah saya sudah dapat mandat untuk segera diprogramkan. Jadi tidak hanya kelas saya yang mengadakan budaya positif ini, sehingga seharusnya bisa berimbas kepada kelas-kelas yang lain. Untuk proses dan segala macamnya bisa nanya-nanya di luar diseminasi ini, di luar acara ini. Dan saya tunggu, jangan lupa Bapak Ibu dokumentasikan segala proses ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas Ibu masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Munifah, semoga diseminasi ini bisa benar-benar mengimbas dan bisa kita laksanakan bersama. Sudah pada lapar ini sepertinya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan aksi nyata budaya positif di sekolah, saya semakin yakin dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta sebuah karakter melalui pembiasaan positif akan terwujud nilai-nilai profil pelajar Pancasila, jujur, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.